jajan lumpia di kota Semarang. Rasanya gurih, lezat sekali. Sedang apa teman-teman sekarang? Semoga semua bersenang hati. Hai teman-teman. Jumpa lagi dengan Alma di sini. Kali ini Alma mau membawakan cerita dari daerah Jawa Tengah. Judul ceritanya adalah Cerita Timun Mas dan Buto Ijo. Alma mulai ceritanya ya teman-teman. Cerita Timun Mas dan Buto Ijo. Pada suatu hari, Mbok Srini merasa sangat sedih dan kesepian. Mbok Srini hidup sendirian di sebuah desa di tepi hutan. Suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak memiliki anak. Mbok Srini begitu berharap untuk bisa memiliki anak, supaya dapat menemani hidupnya. Tuh, seandainya aku punya anak. Walau sudah setua ini, jika punya anak, aku tidak akan merasa kesepian. Harapan itu diketahui oleh Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa berwarna hijau yang sakti. Buto Ijo pun menemui Mbok Srini. Ha ha ha! Mbok Srini, aku mau tahu, apakah kau benar-benar ingin memiliki anak? Iya, Buto Ijo. Iya, benar. Aku sangat ingin punya anak. Ha ha ha! Kalau begitu, aku akan membantumu, Mbok. Kau akan punya anak, tapi ada syaratnya. Apa kau sanggup memenuhi syarat dariku? Iya, apapun syaratnya, aku sanggup. Katakan padaku, aku harus bagaimana? Baiklah, besok pergilah ke kebun timun. Petiklah sebuah timun yang bercahaya. Lalu bawalah pulang. Di dalam timun itu ada seorang bayi. Benarkah? Benarkah Buto Ijo bisa memberiku anak? Ya, tentu saja benar. Ha ha ha! Rawatlah bayi itu. Beri makan yang banyak. Saat ia tumbuh besar, aku akan mengambilnya kembali. Saat ia besar nanti, ia akan jadi milikku. Bagaimana? Apa kau setuju, Mbok Srini? Dengan terpaksa, demi bisa mempunyai anak, Mbok Srini pun menjawab. Baik Buto Ijo, aku setuju. Aku mau anak itu. Mereka pun berpisah. Berpisah untuk waktu yang lama.
Mbok Srini pergi ke kebun timun. Dan benar adanya, ada sebuah mentimun yang terlihat bercahaya. Mbok Srini segera memetik dan membawanya pulang. Timun ajaib, kamu akan jadi anakku. Aku akan merawatmu dengan baik. Sekarang, ayo kita pulang. Sesampainya di rumah, Mbok Srini segera membuka timun itu. Betapa bahagianya. Ia menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Timun Mas sayang, ini aku, si mbokmu. Tumbuhlah dengan sehat ya, Nduk. Si mbok bahagia bisa sama kamu sekarang. Semoga kamu senang jadi anaknya si mbok. Semoga kamu nyaman tinggal bareng si mbok di rumah ini. Mbok Srini sangat menyayangi Timun Mas. Ia merawatnya dengan sepenuh hatinya. Hari-hari Mbok Srini kini menjadi sangat bahagia. Timun Mas tumbuh besar dengan baik. Ia selalu menemani ibunya kemanapun ia pergi. Ia pun rajin membantu ibunya berkebun dan berjualan sayur mayur. Sungguh, Timun Mas adalah gadis yang baik, rajin, dan penuh kasih sayang. Hingga pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi. Ia bertemu kembali dengan Buto Ijo. Buto Ijo mengingatkan perjanjian di antara mereka bahwa ia akan mengambil kembali anak itu dalam waktu dekat. Mbok Srini sedih dan ketakutan. Ia tak ingin kehilangan putri kesayangannya. Mbok Srini terus berpikir, mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia tak mau menyerah begitu saja pada Buto Ijo. Keesokan harinya, Mbok Srini menceritakan mimpinya pada Timun Mas. Jadi begitu ceritanya putriku. Si Mbok cemas sekali. Iya Mbok, saya mengerti. Mbok, terima kasih telah dan selalu menyayangi dan menjaga saya dengan baik. Iya putriku, jangan khawatir. Sekuat tenaga, Mbok akan melindungimu. Sekarang, Mbok mau ke gunung. Mbok mau minta tolong pada Pertapa Sakti. Mbok mau cari jalan supaya kita selamat. Baik-baik di rumah ya, Nduk.
ya, Mbok. Hati-hati di jalan. Ini bekalnya ya, Mbok. Saya akan jaga diri baik-baik di rumah. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya Mbok Srini bertemu dengan Pertapa Sakti di gunung. Mbok Srini menyampaikan ketakutannya bertemu Buto Ijo. Ia tak ingin memberikan putrinya pada Buto Ijo. Eyang Pertapa, saya datang. Saya mohon pertolongannya. Saya ingin putri saya selamat. Sekalipun kami harus bertemu dan melawan Buto Ijo. Tenanglah, Mbok. Aku akan membantu kalian. Aku mengerti semuanya. Aku mengerti bahkan sejak Mbok Srini belum sampai di sini. Sekarang terimalah ini dan berikan pada Timun Mas. Katakan pada putrimu untuk membawa 4 bungkusan ini saat nanti bertemu dengan Buto Ijo. Baik, Eyang Pertapa. Terima kasih. Matur nuwun. Yo, pesanku saat Buto Ijo datang nanti, mintalah putrimu untuk lari sekencang-kencangnya. Lemparkan bungkusan ini satu persatu ke arah Buto Ijo. Aku percaya putrimu akan selamat. Sekarang pulanglah, Mbok Srini. Baik, Eyang. Saya mohon pamit. Sesampainya di rumah, Mbok Srini memberikan 4 bungkusan itu pada Timun Mas. Semua pesan Eyang Pertapa juga disampaikannya. Putriku, mulai sekarang kita bersiap ya. Kita harus selalu waspada karena Buto Ijo bisa datang kapan saja dia mau. Baik, Mbok. Saya sudah memahami petunjuk dari Eyang Pertapa. Jadi Simbok jangan khawatir ya. Saya akan selamat, Mbok. Saya akan menghadapi Buto Ijo dengan semua keberanian dan kekuatan yang saya punya. Sekarang Simbok makan dulu ya. Tadi saya masak nasi dan telur buat Simbok. Terima kasih putriku sayang. Simbok makan ya. Beberapa waktu kemudian, hari yang menakutkan itu datang. Ya, akhirnya Buto Ijo datang. Timun Mas disuruh bersembunyi. Mbak Srini! Ha 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 ha! Di mana anakmu? Aku sudah tidak sabar untuk mengambil dan menyantap anakmu. Ha 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 ha! Buto Ijo, aku minta maaf. Tolong. Jangan ambil anakku ya. Hei, kau tak bisa mengelak, Mbok.
serahkan anakmu padaku sekarang. Bu, aku siap menghadapi Buto Ijo. Simbok baik-baik di rumah ya. Aku pergi sekarang. Kemudian Timun Mas berlari. Berlari sekencang-kencangnya. Buto Ijo mengejarnya. Langkah kaki kecil Timun Mas begitu mudah disusul Buto Ijo. Timun Mas melempar kantong pertama. Isinya biji mentimun. Seketika tumbuh ladang timun yang lebat. Buto Ijo terjerat. Ia terjatuh. Namun kemudian ia mampu menyusul Timun Mas. Ha ha ha! Hanya seperti ini perlawananmu. Ha ha ha! Aku akan menangkapmu, Timun Mas. Timun Mas melempar kantong kedua. Isinya jarum. Dalam sekejap, jarum berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Buto Ijo terluka. Ia tertusuk beberapa batang bambu yang tajam. Au! Sakit sekali! Bambu ini melukaiku. Akan tetapi, lagi-lagi Buto Ijo mampu bangkit dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas melempar kantong ketiga. Isinya garam. Garam pun berubah menjadi lautan. Timun Mas terus berlari. Ia melihat Buto Ijo hampir tenggelam. Tapi Buto Ijo begitu kuat. Ia berenang dan terus mengejar Timun Mas. Tunggu aku, Timun Mas. Jangan lari lagi. Aku sudah lapar. Awas kau, aku akan menangkapmu. Aduh, bagaimana ini? Tersisa satu kantong ini. Semoga kantong keempat ini bisa jadi rintangan yang berat untuknya. Semoga Buto Ijo berhenti mengejarku. Kantong keempat, bersiaplah. Akan kulempar sekarang. Sekuat tenaga, Timun Mas melempar kantong keempat yang berisi terasi. Seketika, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur mendidih. Aduh! Aduh! Panas! Panas! Aku nggak tahan panasnya! Buto Ijo terus berteriak kesakitan. Hingga akhirnya Buto Ijo tak berdaya dan tenggelam di lumpur mendidih itu. Oh, aku selamat. Buto Ijo sudah tak terlihat lagi. Waktunya aku pulang. Sesampainya di rumah, Timun Mas langsung memeluk Mbok Srini. Timun Mas, kamu kembali. Kamu selamat, Nduk. Kamu anak yang hebat dan pemberani.
Aku menyayangimu, Nduk. Iya, Mbok. Aku kembali. Aku selamat, Mbok. Aku juga sayang sama si Mbok. Sayang banget. Mereka berpelukan. Mereka bahagia boleh kembali bersama. Mbok Srini dan Timun Mas sangat bersyukur. Kini mereka dapat melanjutkan kehidupannya kembali dengan tenang dan bahagia. Jadi begitu ceritanya, teman-teman. Pada akhirnya, Timun Mas selamat dan bisa kembali bersama ibunya. Nah, dari cerita tadi yang bisa kita pelajari adalah 1. Jangan menyerah. Ini dilakukan Mbok Srini yang gigih dan pantang menyerah untuk mencari cara menyelamatkan putrinya dari buto ijo. 2. Berani dan percaya diri. Seperti yang dilakukan Timun Mas, ia berani dan percaya diri dalam menghadapi buto ijo, sehingga ia selamat. Sampai di sini dulu, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan tolong support channel Alma dengan klik tombol subscribe. Dan jika teman-teman suka video ini, tolong like video ini. Lalu share. Dadah teman-teman, terima kasih sudah menonton.